Oke rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi Bollinger Band Moving Average ya, bagaimana cara menentukan re-entry-nya itu yang tepat ya. Karena sepanjang tahun dari 2020 2021 ya, itu harga beberapa pair ya agak sedikit berfluktuasi ya. Jadi kadang-kadang kita itu re-entry-nya kadang cenderungnya itu di atas top Bollinger Band ya, kemudian drop ke bawah. Ini contoh kasus misalnya di re-entry sell teman-teman ya. Nah, sebelumnya juga saya sudah pernah berbagi analisa signal beberapa pair ya di grup Telegram Trader Asia ya. Beberapa diantaranya itu ada NZD-JPY pada waktu itu pada tanggal 26 Juni ya, kita sell, kemudian di USD CHF juga buy, dan Audi JPY sell, kemudian yang terakhir Euro JPY sell. Nah, dari 4 pair tersebut ya, semuanya di 3 pair itu memperoleh profit. Hanya saja yang tersentuh stop loss itu di USD CHF. Nah, bagaimana kita menentukan re-entry-nya? Jadi di BBMA sebelumnya yang pernah kita belajar ciri-ciri re-entry ya, waktu itu kita belajar itu re-entry-nya itu tepat di area mid Bollinger Band ya, tetapi kadangkala re-entry itu kadang tepat di top Bollinger Band ya, karena kenapa? Harganya downtrend. Jadi bukan berarti dia itu sudah uptrend, karena kenapa? Cenderung candlestick itu masih downtrend. Contoh misalnya di depan chart ini ya, di NZD USD ini adalah cenderung candlesticknya itu rata-rata berada di bawah mid Bollinger Band, kemudian berada di bawah garis MA50. Tentunya ini adalah masih re-entry sell, bahkan sampai di harga saat ini di 0.59493. Bagi kalian yang baru pertama sekali mengunjungi channel ini dan baru belajar, lebih baik kalian mempelajari dulu beberapa video sebelumnya ya di playlist BBMA agar kalian itu lebih memahami. Dan yang terakhir yaitu silakan kalian menyiapkan catatan ya, untuk Anda tulis, untuk ada catat biar Anda bisa belajar lebih efektif di saat Anda mengulang-ulang ya. Kadang-kadang kalian itu cari di Google belum tentu mendapatkannya, atau mungkin di tempat-tempat lain belum tentu kalian akan mendapatkan poin-poin yang lebih lengkap. Jadi saya mengharap kalian itu siapkan alat tulis dan juga catatan. Oke. Kita ambil contoh misalnya di NZD USD. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa kalau kita mau entry itu kita harus melihat dulu yang namanya trennya terlebih dahulu. Oke. Kita bisa melihat di daily. Kalau di daily-nya kita misalnya candlestick-nya itu agak acak-acakan mungkin ya, ada beberapa kasus tidak kelihatan, kita bisa buka di weekly walaupun kita entry di time frame H4. Ya, nah kalau di sini kita lihat di time frame daily, rata-rata pergerakan candlestick itu kan bearish ya. Anda boleh lihat di sini bearish, di mana candlesticknya itu lebih condong bergeraknya itu ke bawah teman-teman. Ya, dalam artinya adalah di daily downtrend. Kemudian juga kita tentukan support dan juga resisten. Nah, supportnya di area mana? Di area, oke, di sini adalah area resistennya, di mana harga terakhir yang dikunjungi. Oke, karena di sini terdapat yang namanya base ya, candle mantul di area yang namanya resisten, kemudian dia berbalik arah. Kemudian di supportnya adalah harga yang terakhir dikunjungi, tentunya di harga 0.55575. Jadi kita pastikan di daily adalah downtrend. Nah, untuk re-entry-nya kita buka di time frame H4 ya. Jadi saya sengaja mengulang-ulang agar ilmu itu tidak mudah kita lupakan ya, apalagi ada update beberapa entry kita menggunakan Bollinger Band Moving Average. Nah, sebagai contoh di sini, karena kita sudah menentukan di daily itu downtrend ya, di NZD USD kita melihat di sini kan harga uptrend, kemudian masuk lagi ke top Bollinger Band, kemudian terjadi yang namanya MHV, di mana MHV itu harga tidak menembus ke top Bollinger Band ya, dan berada di bawah mid Bollinger Band ya. Jadi kenapa bisa kita pastikan downtrend? Karena di daily juga
downtrend. Tentunya di time frame H4 dan H1 dia sinkron ya. Jadi mengikuti harga itu juga downtrend. Nah, di time frame H4 area entry-nya itu tepat di area mid Bollinger Band ya. Nah, di sini adalah area entry, kemudian di sini juga area entry teman-teman. Oke, saya kasih tanda dulu. Ini adalah area entry sell. Dan ini juga sama ya. Nah, memang kalau kita berpikir ya, kalau memang kita baru belajar Bollinger Band Moving Average, kalau ada candlestick area seperti ini, kita berpikir harga akan berbalik arah teman-teman. Oke? Karena kenapa? Ini bisa dikatakan seperti candlestick arah kuku ke atas. Tentunya harga akan mengikuti uptrend, ya kan? Terlebih lagi itu candlestick sebelumnya itu berada di atas mid Bollinger Band. Tetapi nyatanya adalah dia drop ke bawah, teman-teman. Nah, artinya adalah dikarenakan sebelumnya itu sudah menyentuh yang namanya resisten, ya, makanya kita perlu mempelajari juga tentang support dan resisten. Video ini juga sudah pernah saya bagikan. Kalian boleh ulang-ulang agar kalian lebih memahami, ya. Nah, re-entry ini di top Bollinger Band, kemudian drop lagi ke bawah, kemudian menuju lagi ke top Bollinger Band, kemudian harga downtrend lagi, teman-teman. Kemudian di area ini juga masih memberi area re-entry sell, bahkan sampai harga di saat ini, teman-teman ya. Nah, karena candlesticknya cenderung downtrend ya, kita melihat di sini rata-rata candlestick itu kan berada di bawah mid BB dan juga di garis MA50. Jadi kalau memang belum terjadi penembusan atau breakout, setidaknya itu kalau di candle 4 jam mungkin ada 3 sampai 4 candle breakout, maka di daily juga akan terbentuk 2 candle harian ya. Breakout bisa jadi 1 atau 2, maka itu harga akan uptrend. Tetapi di daily seperti ini, tetapi dia condongnya down. Condongnya itu adalah downtrend, menurun ya. Saya menarik garis trend line, uptrend dan juga downtrend, kemudian supportnya juga dan resistennya juga, dan condongnya itu menurun, oke. Dan belum ada aba-aba yang namanya menembus harga gerakan ke uptrend. Karena kenapa? Area resisten sebelumnya ya itu belum ditembus, teman-teman. Oke, kemudian di saat di daily itu harga menyentuh top Bollinger Band, maka disitulah kita re-entry sell. Nah, kenapa kadang-kadang re-entry sell itu di time frame H4 tepat di antara top Bollinger Band juga? Karena kenapa? Ya karena condong harganya downtrend. Biasanya di daily akan mengikuti di time frame H4 dan H1 atau sebaliknya. Kadang-kadang di time frame H1 dan H4 mengikuti yang namanya di daily, di candle lebih besar. Ya, kalau misalnya kita entry di antara top Bollinger Band, ya karena telah terjadi yang namanya MHV, market itu tidak mampu bergerak lagi uptrend, tentunya untuk floating loss-nya itu sangat sedikit, teman-teman. Ya, jadi margin kita itu masih banyak, sehingga risiko untuk kehilangan modal itu sangat sedikit. Ya, karena kenapa? Beberapa kali muncul yang namanya candlestick momentum. Ya, area ini adalah candlestick momentum, kemudian ini juga momentum terus menerus. Artinya adalah kebanyakan seller terlibat di dalam market daripada buyer. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan bahwa kalau seandainya ada candlestick momentum, maka harga akan berkejatuhan selanjutnya, teman-teman. Ini yang harus dipahami, ya. Ini adalah contoh di NZD USD. Kemudian kita buka di Euro JPY yang sedang uptrend, dan kita lihat di daily, teman-teman. Nah, di daily sendiri ya, sebelumnya saya sudah pernah membuka di time frame yang lebih besar di weekly ya, di mana area resisten di atas ini menembus, tentunya karena sebelumnya di sini adalah area resisten, kemudian di harga selanjutnya dia menembus ya, dan akan dibentuk yang namanya resisten terbaru dan support terbaru, teman-teman. Ya, ini di weekly. Kemudian di daily ya, di daily cenderung harganya itu uptrend ya. Maka di time frame H4 untuk konfirmasinya adalah buy ya.
Jadi sebelumnya di Euro JPY pada tanggal 10 Juli ya di saat PP saya pernah sell ya di Euro JPY. Nah, sekitar area ini di saat itu saya pernah berbagi signal di Telegram di Trader Asia saya sell. Padahal harganya itu uptrend teman-teman. Nah, kenapa alasan saya sell? Kita buka di daily pada tanggal 10 Juli ya. Karena pada saat itu ya harga sudah menyentuh yang namanya resisten teman-teman. Ya, setidaknya itu kalau kita mengerti ilmu tentang support dan resisten, setidaknya itu pair itu pasti berbalik setidaknya kurang lebih 1 atau 2 kali untuk mencoba mencari support ya, walaupun dia tidak mampu maka harga akan bergerak kembali. Nah, di sini kalau di daily pergerakan harga pada saat itu ya itu kurang lebih 300 sampai 400 pip atau 4000 poin. Makanya di saat itu saya mencoba sell dan memperoleh profit, dan analisa tersebut juga sudah pernah saya berbagi di Telegramnya Trader Asia. Begitu juga di garis trendline ya, uptrend dan downtrend saya juga pernah belajar juga tentang cara menarik garis trendline, dan saya sudah berbagi di video sebelumnya. Kalian boleh pelajari tersebut dan kalian boleh nonton ya. Karena alasan saya sell pada saat itu adalah karena harga menyentuh yang pertama adalah resisten, maka dia akan mencari support di bawah teman-teman ya. Jadi sama pada tanggal 10 Juli kurang lebih itu ya sekitar 400 pip ya. Kemudian di area ini 400 pip. Oke, kemudian harga mantul ke atas uptrend, kemudian dia rally balik sampai menuju ke resisten. Nah, di saat market sedang uptrend ya, contoh seperti di daily ini ya, kita kembali lagi ke edukasi. Kalau seandainya marketnya uptrend, maka kita cari konfirmasi di time frame H4 adalah buy. Oke, kita buka di time frame H4. Nah, kita tentukan di daily dulu. Anda boleh lihat di sini uptrend. Oke, kemudian di time frame H4 kita mencari yang namanya setup buy ya kan. Nah, setup buy ini ya kan kadang-kadang itu ya di atas di bawah mid Bollinger Band. Nah, contoh seperti ini di bawah mid Bollinger Band saya kasih tanda. Kenapa saya tidak menganjurkan, kalau kalian misalnya baru belajar, kenapa tidak menganjurkan sell aja gitu kan? Karena kenapa? Kita harus menentukan di daily dulu teman, di candle harian ya. Kalau sedang uptrend ya tentunya kita cari yang namanya setup buy teman-teman. Kecuali Anda itu seorang scalping atau scalper yang memang memanfaatkan profitnya itu dalam jangka pendek, ya itu nggak apa-apa ya. Jadi teori yang scalping itu beda lagi teorinya teman-teman. Nah, ini adalah area setup buy. Nah, kenapa terjadi setup buy di area mid Bollinger Band? Oke, karena kenapa? Sebelumnya sudah terbentuk base ya. Rally, kemudian base, kemudian rally, kemudian downtrend, kemudian terbentuk base lagi. Karena kenapa? Ini ada base sebelumnya teman-teman. Area base yaitu area tempat kita buy. Kemudian harga bergerak itu condongnya up. Nah, kalau candlestick-nya bergerak itu naik ke atas, uptrend, tentunya harga kuat atau lebih kebanyakan itu buyer yang menguasai market daripada seller. Nah, untuk alangkah lebih baiknya kita mencari re-entry buy di area mid Bollinger Band ya. Kalau kalian boleh lihat, kita berasumsi itu kalau sudah sampai ke area mid ya, tentunya ya re-entry sell ya kan. Ternyata tidak demikian teman-teman. Karena kenapa? Seperti yang saya beritahu, kita harus fokus dulu di daily uptrend apakah downtrend, kemudian support dan resisten. Kalau di daily mengatakan uptrend, maka kita mencari yang namanya setup buy. Walaupun mungkin ya menurut kita ini adalah setup untuk sell teman-teman. Kenapa? Agar lebih selamat. Kalau kita buy di area seperti yang saya jelaskan tersebut ya di chart ini, maka untuk floating loss-nya juga sangat sedikit. Kemudian kita ambil risk reward-nya itu 1:2 ya. Kalau profit ya TP-nya itu sekitar 1000 poin ya. Karena ini bisa dikatakan adalah kalau harga condong ke bawah seperti ini bukan sell tetapi ya sideways
ya. Kalau dia harga bergerak uptrend, ya, begitu tersentuh harga yang namanya di low Bollinger Band, intinya di sini adalah re-entry sell. Tetapi seperti yang terlihat di chart di depan Anda, ini adalah harga langsung uptrend ke harga 153.350 ke atas, teman-teman. Karena kenapa? Sebelumnya sudah terbentuk yang namanya base. Ya, di area base ini adalah tempat berkumpulnya seller dan buyer. Sehingga harga belum bergerak. Kemudian baru bergerak ke uptrend, teman. Kemudian harga kembali lagi ke low Bollinger Band. Kita melihat di sini base sebelumnya adalah di area low Bollinger Band. Maka untuk menjadi acuan kita sebelumnya, karena bayarnya kuat berkumpul di sini, maka harga akan uptrend. Ya. Kemudian di area ini juga adalah area buy karena condongnya uptrend. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah area yang memang buyer dan seller ini berimbang sehingga harga uptrend. Karena beberapa candlestick itu tidak terbuka marketnya untuk melanjut ke downtrend, teman-teman. Jadi ini harus kalian pahami. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, di daily adalah kita menentukan apakah harganya itu uptrend dan downtrend. Kita lihat di sini candlesticknya itu condong harga bergerak ke uptrend, teman. Kalau kalian mau sell ya boleh aja. Ya, kalian bisa mempelajari misalnya dengan cara memakai garis trend line, kemudian kalian boleh melihat dengan Fibonacci retracement sejauh mana harga turun dan harga ke atas ya, sesuai rasio yang sering dikunjungi. Kemudian di time frame H4 kita melihat ciri-ciri yang namanya re-entry buy, teman-teman. Ya. Dan coba kita buka di time frame H1 ya. Jadi dia synchronize. Begitu harga menyentuh di area base ini, maka harga rally ke uptrend. Kemudian drop menyentuh lagi harga base area ini karena base sebelumnya sudah terjadi, maka harga rally ke uptrend, teman-teman. Oke. Kalau kalian memang suka dengan cara garis trend line ya, kalau harganya uptrend bisa juga kalian sell sebenarnya. Di sini kalian mendapatkan sekitar 400 pips. Bisa aja ya. Jadi tergantung gaya trading kalian. Setidaknya ilmu yang paling dasar kalian kuasai adalah pergerakan harga di market sesungguhnya, teman-teman. Kalau kalian sering mengamati pola-pola chart, tentu kalian itu akan lebih khatam ya, pergerakan harga di suatu mata uang. Jadi kalian akan mendapatkan celah-celah tertentu untuk kalian masuk ke market, teman-teman. Ya, saya kira sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kalian mudah mengerti. Dan yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Kemudian silakan komen video ini. Ya, saya dengan senang hati ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.